Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 3, Angkatan 33, akan mendiskusikan mengenai isu aktual terkait penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rafiq Fajar Setiawan dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Saya di sini selaku moderator yang memandu jalannya diskusi kali ini. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, nama, instansi, dan asalnya. Monggo, saya persilahkan. Mungkin Mbak Gani dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gani Agnia Kristata. Instansinya dari RSUD Serengat, bagian sanitari. Asalnya Wlingi, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gani. Dilanjut Mas Bustanul. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bustanul Asyid Prayoga dari instansi Dinas Perhubungan dengan jabatan pengelola data jaringan transportasi jalan asal dari Selopuro, Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih Mas Bustanul. Mbak Rizka selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rizka Ismaya dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Saya berasal dari Tulungagung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, untuk Mbak Nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Alfurrahmatin, asal instansi RSUD Serengat, bagian laboratorium. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita berbicara mengenai Smart City. Tapi apa sih sebenarnya pengertian dari Smart City itu? Mungkin teman-teman bisa berbagi ya pendapatnya tentang Smart City. Mulai dari Kak Rizka, apa sih Kak Smart City itu? Oke, terima kasih Mas Rofik atas kesempatannya. Jadi Smart City itu bisa dikatakan sebagai kota pintar ya. Ini merupakan suatu konsep pembangunan kota dengan memanfaatkan teknologi digital atau istilahnya sudah mendigitalisasi semua elemen pemerintahan dan juga masyarakatnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan juga pencapaian tujuan pemerintah kota tersebut. Artinya, dalam satu wilayah kota atau kabupaten ini sudah terkoneksi secara digital, bisa melalui internet maupun aplikasi digital lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat memudahkan pelayanan publik. Mungkin seperti itu, Mas Rafiq, dari saya. Oke, terima kasih Kak Rizka. Untuk selanjutnya menurut Mbak Gani, apa sih Kak? Oke, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya, Smart City itu bisa didefinisikan sama seperti Kak Rizka, bahwa Smart City itu semacam kota pintar. Artinya apa yang kita butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan, kita bisa akses dengan mudah pada web Smart City tersebut. Selain itu, Smart City juga sebagai wadah bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan. Bisa dikatakan Smart City adalah layanan berbasis web sebagai gambaran dari kota tersebut. Jadi misal sebelum kita menjajaki kaki di Kabupaten Blitar, itu kita bisa melihat Kabupaten Blitar secara virtual di smart web tersebut. Itu menurut pandangan saya. Oke, terima kasih Kak Gani. Untuk selanjutnya Kak Nila. Terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Mbak Rizka sama Mbak Gani. Menurut saya itu adalah Smart City itu kayak konsep pengembangan kota untuk menerapkan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Jadi masyarakat tuh lebih enak hidupnya dengan adanya digitalisasi, semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan juga mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Nila. Untuk Mas Bustanul. Oke, terima kasih.
Jadi menurut saya smart city itu adalah suatu daerah, berarti kota atau kabupaten yang sudah terintegrasi dengan teknologi, informasi, komunikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat itu bisa dengan mudah, dengan cepat mengakses informasi dan pelayanan publik di kota atau kabupaten tersebut. Dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis teknologi dan informasi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi pendapat dari teman-teman. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa Smart City itu merupakan konsep kota yang cerdas atau pintar, yang dapat membantu masyarakat di dalamnya mengelola sumber dayanya secara efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Nah, berbicara Smart City nih, di sekitar kita mungkin udah ada penerapannya ya, apalagi di Kabupaten Blitar. Kalau di Tulungagung saya nggak tahu. Untuk di Kabupaten Blitar penerapannya mulai tahun 2018. Nah, mungkin kita bisa diskusi nih, apa sih implementasi Smart City yang ada di dekat kita atau di kota kabupaten kita. Nah, untuk yang pertama Mbak Nila nih, coba bisa dibagikan dong, apa sih implementasinya di sekitar Kak Nila? Kalau untuk implementasi mungkin yang pernah saya rasakan itu seperti di pengurusan administrasi Dinas Kependudukan, yaitu melalui aplikasi e-Siap. Jadi kan saya juga pernah untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti memperbaiki akte kelahiran. Nah, di situ saya memanfaatkan untuk aplikasi e-Siap untuk pengurusannya tersebut. Mungkin itu pengalaman dari saya untuk implementasinya. Oke. Terus kita sebagai Smart ASN tuh gimana sih Kak caranya untuk mengoptimalkan Smart City-nya yang ada di sekitar Kak Nila nih? Untuk pengoptimalnya dengan meningkatkan kemampuan kemampuan digital, terus menggunakan fitur-fitur Smart City sesuai dengan kebutuhan seperti yang saya lakukan tadi, terus ikut mensosialisasikan program Smart City yang ada di Kabupaten Blitar dan juga mendukungnya. Seperti itu. Kira-kira ada tantangan nggak sih dalam pengoptimalan Smart City itu nanti? Mungkin untuk kemampuan literasi digitalnya ya yang perlu ditambah lagi agar lebih mudah. Terus untuk mungkin supaya lebih enak lagi sarana dan prasarana yang lebih memadai lagi. Oke. Itu. Sudah cukup? Cukup. Menarik ya untuk Kak Nila ya. Untuk selanjutnya Mas Bustanul, apa sih Kak implementasinya di sekitar Kakak? Oke, terima kasih. Kalau sepengalaman saya yaitu dengan implementasi Smart City ada salah satunya Samsat, yaitu kita bisa ngurus pajak kendaraan kita melalui online secara online. Kemudian juga kalau di kepolisian itu ada namanya apa ya, lupa ya, yang berkaitan dengan pengurusan surat SKCK. Jadi kita tidak perlu lagi wirawiri kasarannya wirawiri ke kelurahan, ke polsek setempat untuk mencari pengantar untuk kita ke Polres. Jadi kita tinggal ngisi di webnya itu, online-nya itu, nanti kita kalau sudah diverifikasi kita dipanggil untuk mengambilnya di Polres. Kalau di instansi saya yaitu ada ATCS, yaitu Area Traffic Control System. Jadi traffic light di kabupaten ini kita bisa kendalikan dari servernya di Dinas Perhubungan, beberapa seperti itu. Jadi seumpama ada kemacetan, kita bisa ngatur fase merahnya, fase hijaunya di tiap kaki simpang, seperti itu. Menarik sekali. Terus untuk bagaimana sih kiat-kiatnya Mas Bustanul untuk mengoptimalkan itu gitu? Oke, kalau untuk kiat-kiat menurut saya yaitu dengan aktif ya mengikuti seminar, diklat, BIMTEK, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengolah informasi dengan berbasis teknologi. Terlebih kita kan sebagai pelayan masyarakat, jadi kita dituntut untuk segala aspek itu tahu dan bisa. Kemudian kita mendukung penerapan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan juga ikut mensosialisasikan lewat media sosial kita, biar masyarakat itu juga tahu, seperti itu. Terus untuk ada nggak sih tantangan-tantangan dalam menghadapi Smart City ini? Kalau tantangan ada menurut saya, yaitu yang pertama mungkin pemerintah daerah masih terjebak dengan rutinitas dan paradigma bahwa
kalau tidak ada APBD tidak ada smart city. Jadi mereka masih terpaku dengan seperti itu. Kemudian anggapan smart city itu sebagai proyek, bukan sebagai perubahan budaya kerja. Padahal smart city itu kan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan aktivitas, pelayanan publik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas mungkin dari sumber daya manusia yang masih kurang. Kemudian belum meratanya infrastruktur di beberapa daerah seperti jaringannya yang masih belum terbackup seperti itu, belum merata, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan smart city ini. Seperti itu, Mas Rafiq. Iya, banyak ya ternyata tantangannya di instansinya Mas Bustanul ya. Oke, untuk selanjutnya ini dari Mbak Rizka nih, apa sih Kak implementasinya? Baik, kalau untuk implementasi di Kabupaten Tulungagung mungkin hampir sama dengan Mas Bustanul ya, yang pernah saya alami, yaitu kemudahan dalam pengurusan SIM dan juga pengurusan SKCK. Selanjutnya, kalau untuk Smart City di Kabupaten Blitar sendiri, mungkin penjelasan tentang implementasi Smart City di lingkungan Kabupaten Blitar hampir sama dengan teman-teman. Kabupaten Blitar sendiri sudah mempunyai website khusus dalam menjalankan Smart City, yaitu smartcity.blitarkap.go.id, yang di dalam mohon maaf teman-teman, barusan terlempar. Ya, nggak Apa apa-apa, sudah? Mbak. Ya, oke. Selanjutnya untuk Kabupaten Blitar sendiri sudah mempunyai website khusus, yaitu smartcity.blitarkap.go.id, yang di dalamnya itu sudah mencangkup informasi terkait dengan informasi Kabupaten Blitar sendiri, terus untuk bentuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Blitar, serta digital transparansi anggaran Kabupaten Blitar. Kemudian untuk dinas tempat saya bekerja, yaitu Dispendiknag sendiri, juga sudah menerapkan Smart City yang ada di Kabupaten Blitar ini. Di antaranya yaitu Smart Governance. Tentu kami sebagai pegawai pemerintah dapat memanfaatkan aplikasi kepegawaian dengan mudah. Di antaranya yaitu dengan melalui Sidawai, kemudian Sidara maupun Sikanda untuk input terkait dengan kepegawaian. Kemudian yang kedua yaitu dari segi smart ekonomi. Kami di Desperindak sendiri juga memanfaatkan fitur IKM atau industri kecil menengah yang ada di website Smart City Blitar itu sendiri. Kemudian kita juga memanfaatkan itu sebagai upaya dalam menawarkan produk IKM serta dalam penggunaan fitur online untuk pemenuhan makan dan minum di dinas. Mungkin seperti itu, Mas Rafiq, dari saya. Oke. Banyak ya ternyata implementasinya di lingkungannya Mbak Rizka. Terus untuk apa sih mungkin ada cara-cara untuk mengoptimalkan itu tadi Mbak Rizka? Baik, kita sebagai ASN kan tentunya sebagai pelayanan publik. Jadi kita dituntut untuk mampu memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan masyarakat kita, yang notabene adalah sebagai penerima layanan kita. Kemudian oleh karena itu, kita sebagai ASN harus mempunyai kemampuan dalam mengupgrade diri, supaya dapat beradaptasi dengan kondisi yang semakin modern ini. Terlebih teknologi ini kan akan terus berubah dan berkembang pastinya. Jadi keadaan ini menuntut kita untuk bisa survive dengan membuka diri terhadap perkembangan tersebut. Caranya mungkin cukup banyak sekali, bisa dengan melalui update informasi terkini dan juga mempunyai keinginan belajar terkait dengan hal-hal yang baru. Kemudian kita sebagai ASN dalam mewujudkan Smart ASN tentu dituntut tidak hanya mempunyai mampu mengoperasikan perangkat saja, tetapi juga harus bijak dalam memanfaatkannya. Mungkin seperti itu, Mas Rafiq, upaya saya untuk mengoptimalkan Smart City. Baik, jadi harus survive ya Mbak Rizka ya. Terus
Ada Ya, nggak sih tantangannya Mbak Rizka dalam membantu pengoptimalan tersebut? baik. Mungkin tantangannya ini dari segi kualitas SDM-nya ya, yang harus dioptimalkan. Mungkin dengan perkembangan teknologi informasi ini yang semakin modern, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada supaya dapat beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Mungkin seperti itu. Dan juga tantangannya dari segi anggaran mungkin juga, Mas Rofik. Karena diperlukan anggaran yang tidak sedikit dalam hal pembiayaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, menarik sekali dari Mbak Rizka. Untuk selanjutnya ini Kak Gani nih. Coba berbagi pendapat Kak, implementasinya. Untuk implementasi dari Smart City yang pernah saya gunakan itu di bidang kesehatan, khususnya di Smart Society ya, kalau yang di bagian Smart City Blitar itu saya menggunakan SMS Gateway RSUD. Jadi saya melakukan pendaftaran online melalui fitur tersebut. Jadi kemudahan yang saya dapatkan itu saya tidak perlu antri di sana. Jadi ketika di sana saya langsung dapat nomor untuk melakukan pendaftaran mandiri. Selanjutnya saya diarahkan ke poli yang saya tuju. Itu yang pertama yang saya rasakan kemudahan dari Smart City. Selanjutnya juga sama dengan Mbak Nila dan Mas Bustanul terkait administrasi penduduk dan kemudahan untuk perpajakan kendaraan ya, seperti itu. Itu yang fitur yang saya rasakan. Baik. Terus untuk, ada nggak sih untuk cara-cara mengoptimalkan fitur-fitur itu tadi? Sebenarnya bisa kita optimalkan, tetapi kita juga membutuhkan sumber daya dan sarana prasarana tentunya untuk mendukung Smart City. Jadi Smart City itu bukan hanya untuk hanya proyek saja seperti yang dikatakan Mas Bustano tadi, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan Smart City itu untuk budaya kinerja kita yang lebih efisien seperti itu. Baik. Terus untuk tantangannya ada nggak kira-kira? Tantangannya itu yang pasti SDM dari masyarakat kita kan juga banyak yang menengah ke bawah, itu perlu untuk apa sih Smart City itu kita promosikan, terus bagaimana cara kerjanya, belum tentu juga sih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses internet, itu juga menjadi tantangan juga. Terus bagaimana kita menjamah masyarakat yang ada di pedesaan untuk memanfaatkan fitur ini, itu tantangan juga buat kita. Baik. Menarik sekali ya untuk implementasi Smart City di kota teman-teman. Kebetulan juga saya dari Kecamatan Kanigoro ya, ada sedikit cerita nih. Kalau Kecamatan Kanigoro itu juga ikut serta mensukseskan program Smart City dari Pemkab Blitar, terutama di bidang smart branding-nya. Kita berusaha mengembangkan destinasi wisata, terutama wisata yang ada di Kecamatan Kanigoro itu kayak ada peninggalannya, yaitu wisata peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Kalau teman-teman tahu itu Candi Sawentar. Selain itu kita juga memaksimalkan tentang batik kita, kalau pernah dengar tentang Cakrapala. Batik Cakrapala kita memodifikasi motifnya agar tetap modern tapi juga tidak meninggalkan identitasnya. Nah, kita memaksimalkannya terutama dengan peranan duta wisata seperti Gus Jeng tersebut. Nah, untuk selanjutnya nih, kan program Smart City kan di Kabupaten Blitar ini udah mulai dari 2018. Untuk poin-poinnya sendiri dari program Smart City itu ada kayak Smart Governance, ada Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Nah, mungkin teman-teman bisa berbagi ya, apa aja sih dari poin-poin tersebut program nyatanya. Contohnya kayak Smart Environment kan ada kayak program Ayu Menanam, ada buku tamu,
ada SIM monitoring konstruksi dan SIP menara telekomunikasi. Nah, mungkin teman-teman bisa berbagi ya tentang program-programnya pemerintah Kabupaten Blitar dalam Smart City ini. Dimulai dari Mbak Gani aja tentang smart government. Apa sih Mbak Gani? Kalau ini saya smart governance itu jadi berisi regulasi ekonomi strategis terkait pemerintahan. Itu fiturnya banyak, tidak hanya ekonomi saja, tapi juga kita bisa mengecek dari fiturnya ini kita bisa mengecek KTP, kepegawaian, keuangan, layanan masyarakat, dan pengaduan online, dan lain sebagainya. Fiturnya yang ada di Smart Governance seperti itu. Oke. Terus jadi seperti itu ya untuk kurang lebihnya untuk smart governance-nya. Terus untuk Mas Bustanul nih, Mas Bustanul apa aja sih kira-kira yang ada di poin smart branding tuh sedikit saja. Oke, jadi menurut saya smart branding itu kota yang mampu memberikan persepsi atau nilai kuat suatu simbol yang ada di dalam kota tersebut, mungkin dari produk, UMKM, kebudayaannya itu seperti apa, mungkin produknya kayak makanan khas dari ini, plastik kletik, seperti itu. Terus kalau untuk kebudayaannya mungkin kesenian, seperti itu. Seperti itu Mas Robek, kurang lebih singkat saja. Oke, terima kasih Mas Bustanul. Kemudian untuk Mbak Nila nih, untuk apa sih Mbak Nila tentang smart ekonomi itu? Kita pemerintah Kabupaten Blitar usahanya dalam mewujudkan smart ekonomi. Untuk smart ekonomi itu kayak seperti melakukan pelatihan pengembangan usaha di bidang digital seperti GoTKI, Info Pangan, Mak Online. Jadi itu kayak seperti digital marketing untuk UMKM untuk menambah kewirausahaan dalam jejaring teknologi sehingga mempermudah produk UMKM dalam mempromosikan produknya kepada khalayak ramai. Jadi untuk memberikan manfaat kepada UMKM. Seperti itu dari saya. Baik. Terus untuk Mbak Rizka nih, pendapatnya Mbak Rizka tentang smart living di Kabupaten Blitar nih, atau mungkin kalau ada tambahan dari Kabupaten Tulungagung tentang smart living di sana tuh seperti apa sih? Gitu. Bisa dibagikan ya ceritanya. Baik, terima kasih Mas Rofik. Untuk smart living sendiri yang ada di Kabupaten Blitar ini, saya ingin coba membuka website di smartcity.blitarcup.go.id. Itu sebenarnya semuanya sudah ditampilkan di situ ya. Untuk smart living-nya sendiri yang ada di Kabupaten Blitar itu ada e-terminal dan juga e-traffic. Kalau yang ada di Tulungagung sendiri di bidang sektor pasar itu mungkin sudah menggunakannya sistem ataupun aplikasi e-retribusi dalam hal pemungutan retribusi di pasar. Mungkin seperti itu, Mas Rafiq. Baik. Menarik sekali ya, ternyata Kabupaten Blitar itu sudah mulai bisa mengimplementasikan smart living-nya, smart city-nya. Nah, untuk selanjutnya kan karena udah banyak implementasinya nih di Kabupaten Blitar nih, saya boleh tanya nggak sih tentang pesan dan kesan teman-teman dengan adanya smart city ini, adanya kayak sekarang kan mudah mau ngapa-ngapain tuh tinggal kita aplikasi, kayak kita absen datang dan pulang juga tinggal pakai presensi Android. Untuk gimana sih pendapatnya teman-teman tentang pesan dan kesan aja untuk Kabupaten Blitar tentang pengelolaan smart city ini? Mungkin Mbak Nila dulu ya. Mungkin dari saya untuk pesan-kesannya yaitu adalah Kabupaten Blitar untuk dalam mengembangkan smart city-nya yaitu untuk memberikan sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti jaringan, terus seperti juga yang lebih banyak dikenal khalayak ramai. Itu mungkin dari saya. Oke.
Terima kasih Mbak Nila. Untuk Mbak Rizka, kesan dan pesan untuk Kabupaten Blitar nih tentang penerapan Smart City. Baik, untuk dari apa yang saya rasakan mungkin dari segi kemudahannya ya, kita dimudahkan dengan cukup menggunakan HP, istilahnya hanya dari satu genggam saja kita sudah bisa melakukan segala hal untuk pembelian maupun untuk seperti yang Mas Rofik katakan tadi, absensi saja kita tinggal istilahnya hanya merekam wajah seperti itu. Kemudian untuk pesannya untuk Kabupaten Blitar ini supaya lebih ditingkatkan dalam hal prasarana dan sarananya. Seperti yang dikatakan Mbak Nila tadi, seperti jaringan internetnya dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Rofik. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Untuk selanjutnya Mbak Gani. Pesan dan kesannya Mbak Gani terhadap implementasi Smart City di Kabupaten Blitar. Untuk pesan dan pesannya kita harus terus berinovasi mengembangkan Smart City tersebut, karena kalau kita lihat itu masih belum sinkron antara web dan kenyataan. Jadi kita berusaha untuk mensinkronkan kondisi di Smart City dan di kenyataannya, seperti itu sih. Baik. Untuk Mas Bustanul, pesan dan kesan. Oke, jadi menurut saya pesan dan kesan mungkin lebih ke masyarakatnya aja Mas ya, karena kan Kabupaten Blitar kan sudah mulai menuju ke Smart City, pemerintah sudah mulai memfasilitasi untuk kemudahan dalam kita melakukan pelayanan publik. Jadi masyarakatnya juga harus membuka diri, harus juga mau berkoreksi dan survive untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan informasinya. Jadi istilah gaptek itu kalau bisa sudah hilang dari Blitar, seperti itu. Baik, amin. Semoga cepat hilang ya gapteknya. Amin. Nah, saya rasa cukup ya untuk diskusi hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa dalam penerapan Smart City, kita memang harus mengadopsi dari berbagai teknologi dan informasi dengan cara menjadi ASN yang smart dan tidak meninggalkan core value kita, yaitu berakhlak. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa menjadi calon ASN yang smart dan menjadi ASN yang berakhlak sesuai core value kita. Dan juga semoga teman-teman nanti dapat menerapkan ilmu yang didapat pada diskusi kali ini pada instansi atau mungkin pada daerahnya masing-masing. Sekian dari saya selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS 2021 siap menjadi Smart ASN untuk Smart Governance Kabupaten Blitar.